Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bastian Angkar Prautomo di mata pelajaran fotografi. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya, yaitu teknik dasar fotografi. Yang dimana kita sebelumnya dari pertemuan pertama kita sudah membahas tentang anatomi kamera dan juga segitiga exposure. Kemudian di pertemuan ketiga kita melanjutkan dengan teknik dasar fotografi juga. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas dua teknik dasar fotografi, yaitu depth atau deep of field dan juga motion. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk membahas dua lagi teknik dasar fotografi, yaitu ada lighting dan juga ada komposisi. Nah, jadi hari ini nanti kita akan selesaikan materi teknik dasar fotografi. Kita kupas di pertemuan kali ini gitu ya. Untuk teknik dasar fotografi yang pertama yang akan kita bahas adalah lighting. Jadi di sini lighting itu dibagi menjadi dua. Sebelumnya kalian pasti pernah dengar apa itu lighting. Ya namanya fotografi perlu banget dong yang namanya lighting, ya kan? Dalam fotografi kalian dapat memanfaatkan sumber cahaya dari manapun, entah dari sumber cahaya alami seperti matahari atau sumber cahaya dari lampu buatan. Jadi untuk lighting sendiri dibagi menjadi dua, ada available light dan juga artificial light, ya gitu ya. Jadi available light di sini disebutkan adalah sebuah sumber cahaya yang telah tersedia. Dalam hal ini cahaya yang tersedia adalah cahaya yang berasal dari matahari atau cahaya dari lampu biasa pada ruangan. Jenis cahaya ini paling banyak digunakan karena sudah tersedia secara gratis. Nah, jadi available light ini seringkali digunakan karena ini merupakan sumber cahaya alami seperti matahari maupun lampu-lampu yang memang sudah tidak bisa untuk dirubah-rubah lagi gitu ya. Kemudian yang kedua ada artificial light. Di sini artificial light berbeda dengan available light, tentunya sangat berbanding terbalik. Di mana artificial light menjadi teknik pencahayaan yang berasal dari perangkat khusus fotografi. Penggunaannya memang sengaja agar foto mendapatkan lighting sesuai yang diinginkan. Jadi kita bisa meng-custom atau menyesuaikan lightingnya sesuai dengan selera kita masing-masing gitu ya. Biasanya kita menggunakan perangkat-perangkat seperti flash eksternal, lampu studio, dan lain-lain ditambah dengan aksesoris-aksesoris lain seperti ada umbrella, ada softbox, ada beauty disk, ada diffuser dan lain-lain sebagainya gitu ya. Jadi sampai sini paham ya perbedaan antara available light dengan artificial light. Jadi bisa disimpulkan kalau available light merupakan cahaya alami, kemudian artificial light adalah cahaya buatan. Seperti itu gampangnya. Kemudian berdasarkan posisinya lighting dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada front, yang kedua ada side, yang ketiga ada rim, yang keempat ada back, yang kelima ada bottom ya. Ini penting. Jadi bisa kalian catat. Untuk yang pertama saya jelaskan front light atau cahaya yang berasal dari depan. Di sini disebutkan posisi cahaya yang berada tepat di depan objek merupakan front light. Posisi ini adalah posisi yang ideal untuk sebuah pemotretan biasa. Contohnya penggunaannya adalah ketika Anda menggunakan flash internal maupun flash eksternal, pastinya saat kamera di depan objek, lampu juga ikut berada di depan objek. Jadi di mana itu ada objek, di depannya ada lighting atau ada pencahayaan. Jadi pencahayaannya tepat berada di depan objek. Teknik ini memungkinkan objek akan mendapatkan cahaya penuh meski beresiko terjadi bayangan dan kerasnya cahaya. Jadi front light itu memiliki resiko, memiliki bayangan dan cahayanya keras. Yang kedua adalah side light. Di sini disebutkan side adalah samping dan light adalah cahaya. Jadi bisa diartikan side light merupakan cahaya yang berasal dari samping gitu ya. Teknik ini sering digunakan pada fotografi strobis untuk menghasilkan foto lebih
art. Foto strobis itu apa sih? Foto strobis adalah foto di mana pencahayanya kita atur secara manual, biasanya menggunakan lighting studio gitu ya. Bisa di indoor ataupun outdoor gitu. Hasil foto satellite akan memperlihatkan gelapnya sisi lain objek yang tidak terkena cahaya, karena hanya di sisi tertentu saja objek terpancar oleh cahaya. Jadi satellite itu memiliki cahaya dari samping, jadi di sisi lain yang tidak terkena cahaya, maka sisi tersebut akan gelap, berbeda dengan sisi yang mendapatkan pancaran cahaya. Contohnya seperti ini merupakan sumber cahaya, maka sisi yang akan terang hanya di sebelah sini, sisi lainnya akan terlihat gelap gitu ya. Kemudian yang ketiga ada rim light. Untuk pencahayaan rim light umumnya diposisikan 1/4 pada sudut objek di bagian belakang. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan garis pada bagian objek, pada bagian pinggir objek yang jelas untuk memperlihatkan tekstur. Bisa dibilang rim light ini merupakan cahaya yang menyelubungi objek, biasanya seperti itu. Kemudian yang keempat ada backlight. Posisinya berbanding terbalik dengan front light, yakni berada tepat di belakang objek. Hasilnya sebenarnya hampir sama dengan rim light, hanya saja backlight dapat menjadikan objek penuh mendapatkan cahaya dari belakang. Terkadang backlight juga dimanfaatkan untuk menghasilkan foto siluet, di mana foto siluet itu adalah foto di mana objeknya terlihat lebih gelap daripada backgroundnya, jadi lebih menampilkan sisi bentuk dari objeknya secara gelap gitu ya. Untuk contoh foto backlight dan contoh rim light seperti ini. Nah, udah ya. Kemudian yang kelima ada cahaya dari bawah. Cahaya bawah atau base atau bottom light biasanya digunakan sebagai cahaya pengisi untuk mengurangi kontras dari pencahayaan utama gitu ya. Contohnya seperti gambar di sini. Nah, ini adalah contoh gambar dari bottom light. Itu adalah sedikit penjelasan dari lighting. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu komposisi. Komposisi dapat mendukung ekspresi dan keindahan susunan bentuk-bentuk dalam sebuah foto. Komposisi dalam fotografi diantaranya adalah warna, bentuk, bidang, tekstur, sudut pandang, format, irama, keseimbangan proporsi, dan lain-lain banyak. Hampir mirip dengan komposisi pada seni rupa, ya. Kemudian melalui proses komposisi yang tepat, maka sebuah foto tidak akan terlihat datar atau flat, tidak akan terlihat biasa saja, tetapi menjadi sebuah foto yang lebih berdimensi. Komposisi merupakan jalan termudah untuk mempertajam kemampuan dalam fotografi pada saat melakukan pemotretan. Dengan pengaturan komposisi yang baik, foto yang kita buat akan semakin lebih baik. Kemudian dalam komposisi ini, dia memiliki elemen-elemen visualnya. Di antaranya ada garis, kemudian yang kedua ada tekstur, yang ketiga ada warna, keempat ada bentuk, dan yang kelima ada ruang. Kita jabarkan dulu satu-satu ya, dari garis dulu. Jadi garis merupakan unsur visual yang paling tua. Garis memiliki arah, bisa naik, tegak, datar, atau menyilang, memiliki dimensi atau tidak memiliki dimensi, bebas atau diatur, bersambung atau terputus, melengkung atau melingkar. Ya, itu garis ya. Dan garis juga dibedakan menjadi beberapa jenis ya. Ada garis lurus. Dia memiliki sifat yang kaku, tegang, sportif, ketelitian teratur, dan mapan. Kemudian yang kedua ada garis melengkung. Garis melengkung itu memiliki sifat terasa bebas, mengalir dan luwes, bergerak pelan, agak pasif, lemah lembut, feminim, dan halus. Yang ketiga ada garis yang sangat melengkung. Biasanya memiliki sifat yang tajam, aktif, dan penuh kekuatan. Kemudian yang keempat ada garis zigzag, di mana garis itu memiliki arti kegelisahan, sentakan, tidak teratur, dan memberikan kesan yang bertentangan. Kemudian selanjutnya ada garis menyilang. Sifatnya dinamis, perasaan
bergerak. Dan kemudian ada garis mendatar, memiliki sifat yang tenang dan kalem. Dan yang terakhir ada garis tegak yang memiliki sifat seimbang dan statis. Oke, yang kedua ada tekstur. Tekstur dapat ditangkap melalui indera penglihatan maupun indera peraba. Warna dan tekstur saling berhubungan satu dengan lainnya. Dalam tekstur, hal yang perlu diperhatikan adalah jatuhnya sinar terhadap benda tersebut. Penyinaran dapat memberikan kesan datar dan kontras. Jadi tekstur itu merupakan apa yang dirasa dari yang kita lihat gitu loh. Yang ketiga ada warna. Warna dapat memberikan kekuatan elemen yang sangat kuat di dalam fotografi. Tentunya karena warna merupakan elemen yang sangat penting dalam sebuah karya visual ya. Dengan warna dapat mempengaruhi besar kecilnya sebuah bentuk. Foto dengan tampilan warna-warna yang menarik dapat memberikan atau terasa lebih hidup dan memiliki banyak nuansa. Jadi warna itu sangat mempengaruhi nuansa, memberikan foto atau karya itu menjadi terlihat lebih hidup. Warna mengandung nilai, nada, dan corak. Warna dapat mempengaruhi emosi serta pengaruh latar belakang terhadap warna yang dilihat. Warna dapat menipu pandangan karena warna dapat tampil pasif atau menyolok. Tampil ke depan atau belakang. Warna dalam fotografi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada warna vivid, yang kedua ada warna pastel. Di sini warna vivid memiliki arti warna yang ditimbulkan itu seakan-akan berteriak. Warnanya mencolok. Warnanya bersemangat, riang, ramai. Pokoknya warna-warna yang terang. Itu bisa disebut dengan warna vivid. Kemudian yang kedua ada pastel color. Warna yang memiliki karakter tentram, halus, teduh, dan bernuansa lembut. Jadi warnanya tidak mencolok, tidak terang, tapi lebih berkesan seperti lembut. Warnanya lembut, enak untuk dilihat gitu ya. Kemudian yang keempat ada bentuk atau form. Bentuk merupakan dasar desain yang pokok dalam fotografi. Bentuk berhubungan dengan bagaimana sebuah subjek akan ditampilkan sebagai suatu wujud yang baik besar, kecil, sebagai bangun atau shape, atau sebagai bentuk atau form. Arah jatuhnya sinar terhadap objek sangat mempengaruhi bagaimana bentuk akan ditampilkan pada pandangan mata kita. Sinar dapat merusak kesan atau dimensi bentuk dan membuatnya tampak datar. Dalam bentuk perlu memperhatikan persamaan bentuk atau form dan bangun atau shape pada objek yang berbeda. Jadi seperti ini contoh bentuk. Jadi bentuk itu terlihat seperti flat, dan kemudian yang ini shape atau bangun ini terlihat lebih berdimensi. Ini terlihat lebih berdimensi. Kemudian yang kelima ada ruang atau space. Ruang merupakan daerah sekeliling objek. Ruang di depan dan di belakang objek menciptakan kesan tiga dimensi terhadap komposisi. Perspektif membantu untuk menciptakan kesan ruang. Jadi ruang itu sangat berhubungan dengan perspektif. Contohnya seperti gambar ini. Nah, seperti ini adalah contoh ruang, itu ya. Nah, kemudian setelah kita selesai pembahasan ini, seperti minggu lalu, saya akan mengajak kalian untuk mencoba tebak-tebakan lagi. Kita akan mencoba tebak-tebakan, tapi kali ini beda. Saya akan menyajikan pilihan ganda di layar. Saya akan ajukan 5 pertanyaan dengan 5 gambar di situ. Kemudian kalian coba tebak gambar tersebut, dan kita lihat di hasil akhirnya nanti siapa yang dapat skor paling tinggi. Oke? Kita coba di gambar yang pertama. Gambar apakah ini? Ya, berapa skor kalian?
Hebat buat kalian yang menjawab dengan benar semuanya. Oke, kesimpulannya, jadi teknik dasar fotografi dibagi menjadi 4 teknik, dimana ada teknik dove, teknik motion, teknik lighting, dan teknik komposisi. Oke, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.